sebelum kita mulai ibadah kita persiapkan Alkitab kita, buku ND kita, juga hati kita dan pikiran kita. Sekarang kita bangkit berdiri dan bernyanyi bersama. Tahu ak manuki di mana beli minggui mata tahu kok dungo madadan aksi sekolah minggui dungo madadan aksi sekolah minggui dungo madadan aksi sekolah anak-anak sekolah minggu, kita akan memulai ibadah kita. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa di dalam hati, lipat tangan, tundukkan kepala, kita mulai berdoa. Amin. Nah, anak-anak masih semangat kan? Kita akan bernyanyi lagi. Adik-adik, marilah kita bangkit berdiri.
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setiamu, Tuhan, tiliklah jemaat-Mu. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan untuk di minggu ini, yaitu hukum Tuhan yang pertama atau titah yang pertama. Amang akan bacakan, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah hati kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Anak-anak, masih semangat kan? Kita bernyanyi lagi yuk. Kita buka buku Ende kita nomor 167. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri mengucapkan pengakuan dosa kita. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik kami, kita membaca epistel atau ayat hafalan buat anak-anak kami, adik-adik kami sekolah minggu, yang tersurat di dalam Matius 22 ayat 38. Amang akan bacakan, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Amang bacakan sekali lagi untuk ayat hafalannya, Matius 22 ayat 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Anak-anak, jangan lupa untuk menghafalkan ayat hafalan kita di rumah ya. Kita bernyanyi dari nomor lagu 56. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri untuk pengakuan iman kita. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama, kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita masih semangat. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 41. Pada topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, persiapkan hatinya, Alkitabnya, kita berdoa. Allah yang kudus, Allah yang kasih, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau perkenankan dan izinkan kami kembali Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Kami anak-anak sekolah minggu yang cinta akan Engkau Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu yang kudus, firman-Mu yang mengajarkan kami tentang Engkau, dan juga Tuhan firman-Mu yang tuntun kami di dalam kami mau melakukan aktivitas kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu dan mampukan kami boleh mengerti tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan, datanglah dan berfirmanlah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, buka Alkitabnya. Firman Tuhan untuk minggu kita hari ini diambil dari Markus pasal 14 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-50. Markus pasal 14 ayat 43 sampai dengan 50. Kita membaca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentungan, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya ke hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun? Makanya kamu datang lengkap dengan pedang dan pentungan untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajarkan bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri.
Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, ya, minggu yang lalu kita telah mendengar juga firman Tuhan menceritakan tentang Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ketika dia akan ditangkap dan waktunya akan tiba, ia begitu takut dan ia pergi ke Taman Getsemani dan ia berdoa untuk supaya dia tidak terjadi apa yang akan terjadi pada dia. Nah, itulah yang dialami oleh Yesus. Sekarang Nang mau tanya untuk adik-adik, apakah kalian pernah merasa takut? Ya, sepertinya seperti takut menghadapi ujian matematika, contohnya takut berada di tempat yang gelap dan juga takut terpisah dari orang tua ketika berada di tempat yang ramai. Firman Tuhan bercerita tentang penangkapan Tuhan Yesus di Taman Getsemani sebelum Yesus disalib. Jadi saat itu ia berdoa di Taman Getsemani, dia ditemani 3 orang muridnya, yaitu siapa ayo? Petrus, ia pinter, Yakobus, dan juga Yohanes. Ketika Yesus ditangkap murid-muridnya, dia sangat ketakut, murid-muridnya ketakutan. Ketika Yesus ditangkap, murid-muridnya ketakutan. Mereka melarikan diri. Nah, untuk acara selanjutnya, coba kita lihat bagaimana video berikut yang menceritakan tentang penangkapan Tuhan Yesus. Coba kita lihat ya. Setelah makan bersama, Yesus memberitahu murid-muridnya, "Malam ini, kalian semua akan meninggalkan aku." Petrus menjawab dengan berani, "Aku tidak. Aku takkan pernah meninggalkanmu, Yesus." Yesus menghela napas. "Sebelum ayam berkokok menyambut fajar, engkau akan berkata 3 kali bahwa engkau tidak kenal aku. Lebih baik aku mati daripada berbuat itu," jawab Petrus. Ketika mereka tiba di Taman Getsemani, Yesus meminta para murid berdoa bersamanya. Tapi mereka sangat lelah. Mereka tertidur. Yesus berdoa sendirian kepada Bapa. Yesus tahu para musuhnya ingin dia mati. Dia juga tahu bahwa kematiannya adalah rencana Tuhan baginya. "Tunjukkan padaku jalan lain," doa Yesus. "Tapi kalau tidak, aku tetap akan melakukan kehendak-Mu." Tiba-tiba cahaya bersinar. Terdengar teriakan dan semua bangun. Sekelompok orang marah yang diutus para pemimpin agama datang. Yudas mencium Yesus untuk memberi tanda siapa yang harus ditangkap.
Akulah yang kalian cari, kata Yesus. Saat ia berkata demikian, orang-orang mundur dan tersungkur. Lalu mereka mencengkram Yesus dan membawanya kepada para pemimpin agama. Sebagian besar murid Yesus lari, tapi Petrus membuntuti. Ia menunggu di halaman untuk melihat apa yang akan terjadi. Seseorang bertanya, "Kau pengikut Yesus, kan?" Karena takut, Petrus menjawab, "Bukan." Dua orang lain menanyakan hal yang sama. "Kalian keliru," jawab Petrus. "Aku bahkan tidak kenal Yesus." Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Saat mendengar ayam berkokok, Petrus menangis sedih sekali. Kita sudah melihat film tentang penangkapan Tuhan Yesus. Kita lihat di situ Yesus ditangkap setelah siapa tadi muridnya yang sudah menjual dia, menunjukkan bahwasanya dia adalah Yesus yang harus ditangkap. Ya, Yudas Iskariot. Ketika Yesus ditangkap, murid-muridnya ketakutan, mereka melarikan diri. Tetapi murid Tuhan Yesus tidak melarikan diri untuk menghilang. Tetapi mereka takut ketika Yesus ditangkap. Tetapi mereka kembali memberitakan Yesus setelah mereka dipenuhi Roh Tuhan. Melalui mereka kita mengenal Yesus yang mati, bangkit untuk keselamatan umat manusia. Jadi setelah Roh Tuhan memenuhi mereka, mereka kembali bersaksi dan mengajarkan Injil tentang keselamatan yang daripada Tuhan. Jadi Roh Kudus membawa perubahan di dalam hidup kita yang sebelumnya berada di dalam dosa. Apa dosa yang sering kita lakukan adik-adik? Misalnya suka marah-marah, iri hati, pelit. Namun ketika Roh Kudus menguasai hidup kita, maka Ia akan memimpin kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu supaya kita tidak lagi diam di dalam dosa, karena Tuhan sudah mati di salib untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi tadi dikatakan apa penyebab murid-muridnya yang berubah dari penakut menjadi pemberani, jadi memberitakan Injil karena mereka sudah dipenuhi Roh Tuhan. Jadi kita juga adik-adik bagaimana agar kita bisa berubah, yaitu melalui peristiwa penangkapan Yesus ini kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan dan memperbaiki diri kita ke arah yang baik, yaitu apa? Kita jauhi sifat Yudas Iskariot, yaitu apa? Jangan pernah mengkhianati orang yang sudah mengasihi kita. Yang berikutnya, kita harus teladani kasih Yesus. Yesus tidak membalas orang-orang yang menjahati dia, tetapi dia mengasihi. Tadi dikatakan ada orang yang menghunus pedangnya sehingga putus telinga, tapi dia
menempelkannya kembali. Dan jangan pernah juga meninggalkan Yesus. Kita harus mengasihi Yesus karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita harus mengasihi Dia, baik keadaan kita suka maupun duka, baik kita sehat maupun sakit, ataupun keadaan kita kaya atau miskin, kita harus tetap di dalam Yesus. Kita tidak boleh meninggalkan Yesus. Karena apa? Tadi Yesus telah lebih dahulu mengasihi kita. Dia berkorban untuk kita. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Untuk itu kita sudah dimerdekakan dan juga kita diajari untuk boleh lebih mengasihi. Itulah adik-adik firman Tuhan untuk kita hari ini, supaya kita ingat kita tidak boleh meninggalkan Yesus. Kita jangan pernah mengkhianati apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita, atau kita tidak boleh mengkhianati orang yang mengasihi kita, dan kita harus meneladani, yaitu kasih Yesus. Jadi PR kita, apa penyebab murid-murid Yesus berubah dari penakut menjadi pemberani untuk memberitakan Injil? Yang kedua, apakah ada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang masih kalian lakukan? Ya, untuk itu jangan kita lakukan lagi, tapi mari kita tunjukkan bahwa saat kita sudah dipenuhi oleh Roh Tuhan, kita harus mengajarkan apa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Kita harus menjadi anak yang tidak boleh iri, tidak boleh dengki, tidak boleh jahat, dan juga kita tidak boleh mengkhianati orang yang sudah mengasihi kita. Kita harus menjalani kasih Kristus dan jangan pernah meninggalkan Yesus. Demikian firman Tuhan untuk minggu kita hari ini. Amin. Kita berdoa. Allah yang kudus, Allah yang kasih, terima kasih Tuhan. Kami kembali ucap syukur kepadamu karena Engkau telah izinkan firman-Mu Tuhan boleh sampai kepada anak-anak sekalian. Tuhan berkati firman yang sudah didengar anak-anak sekolah minggu yang cinta akan Engkau. Izinkan firman-Mu Tuhan untuk menjadi bekal bagi mereka, untuk mereka boleh meniti, menjalani hari-hari mereka, supaya mereka tetap menjadi anak-anak yang cinta akan Engkau, dan juga anak-anak yang mencerminkan Engkau Tuhan di dalam hidup mereka sehari-hari, sehingga melalui kehidupan mereka Tuhan, Engkau makin dipermuliakan dan Engkau akan dipuji seluruh umat manusia. Yesus Kristus Tuhan kami serahkan doa kami hanya di tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan mengumpulkan persembahan. Jangan lupa dimasukkan ke celengan ya yang dikumpulkan. Mari kita bernyanyi. Adik-adik semua bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sembah
Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.